Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Faryar Tito Darmawan Saya Aulia Nufi. Saya Faksi Satria Budi. Saya Sahabat. Ingin menjelaskan tentang korosi yang terjadi pada paku besi. Nah, di sini dasar teorinya adalah yang disebutkan oleh Faksi Satria Budi dan Aulia Nufi. Silakan Faksi Satria Budi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Peristiwa korosi dalam logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 dikali NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Fe menjadi Fe2+ ditambah 2E. Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi itu, yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen tereduksi O2 ditambah 4H+ ditambah 4E menjadi 2H2O, atau O2 ditambah 2H2O ditambah 4E menjadi 4O-. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Saudara Iga. Aulia Nufi. Ion besi 2 yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagian mana yang bertindak sebagai katode bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapatan logam itu. Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungannya. Ada definisi lain yang mengatakan bahwa korosi adalah kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji mineralnya. Contoh biji mineral logam besi di alam bebas adalah bentuk senyawa besi atau besi sulfida. Setelah diekstrasi dan diolah, akan dihasilkan besi yang digunakan untuk pembuatan baja atau baja paduan. Selama pemakaian, baja tersebut akan bereaksi dengan lingkungan yang menyebabkan korosi, kembali menjadi senyawa besi oksida. Deret Volta dan hukum NEMS akan membantu untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadi korosi. Kecepatan korosi sangat tergantung pada banyak faktor, seperti ada atau tidak adanya lapisan oksida. Karena lapisan oksida dapat menghalangi beda potensial terhadap elektrode lainnya yang akan sangat berbeda bila masih bersih dari oksida. Jadi di sini saya ambil kesimpulan korosi ini adalah kerusakan atau degradasi logam akibat adanya faktor-faktor dari luar, faktor-faktor tertentu yang menyebabkan reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya. Misalnya ada paku ditaruh di udara, apakah paku itu akan mengalami karat atau tidak? Nah, itu akan kita jelaskan pada percobaan kali ini. Untuk alat dan bahan, silakan untuk Saudari Abed dijelaskan, disebutkan alat dan bahannya. Alatnya ada gelas air mineral 7 buah, sendok 2 buah, karet gelang 7 buah, plastik putih setengah kilogram atau 7 buah. Bahannya ada air mentah 3/4 gelas, air garam 3/4 gelas, air sabun deterjen 3/4 gelas, minyak goreng 3/4 gelas, cuka 3/4 gelas, air matang 3/4 gelas, dan paku besi yang panjang 7 buah. Itu berikut adalah alat dan bahannya. Selanjutnya ini adalah cara pembuatannya. Cara untuk prakteknya dijelaskan pada video berikut ini. Baik, jadi sekarang saya akan memulai percobaan. Pertama, masukkan garam ke dalam air sebanyak 1 sendok makan. 1 sendok makan. Diaduk. Lalu setelah itu kita masukkan paku ke dalamnya.
Gelasnya sudah saya beri label. Dan juga pada kali ini yang saya akan masukkan adalah paku saya masukkan ke dalam minyak sebanyak 3/4 gelas. Dan juga satu lagi saya akan masukkan ke dalam gelas kosong atau yang berisi udara. Lalu setelah itu saya akan ikat dengan plastik. Ya, setelah saya ikat, hasilnya akan seperti ini. Dan juga pastikan saat kalian mengikatnya itu benar-benar keikat ya, nggak ada celah udara yang masuk ke dalam gelas ini. Oke. Dan juga kita akan tunggu pada hari ketiga terhitung. Pada hari ini saya melakukan eksperimen pada tanggal 19 Oktober 2020, itu pada hari Senin. Berarti kita akan membukanya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Sampai ketemu 3 hari kemudian. Ini hari pertama, pakunya direndam dengan air biasa dan air cuka. Oke, sekarang udah hari ketiga. Sekarang terhitung tanggal 22 Oktober 2020, jam 3:33. Oke. Ini hari Kamis ya. Oke. Saya buka ikatan karetnya dulu. Sama ya. Yang air garam, yang minyak, dan juga yang tidak direndam oleh apapun atau udara kosong. Ya, berikut penampakannya. Ya, dalamnya seperti ini. Anda bisa lihat. Rada keruh, yang minyak tidak ada perubahan apa-apa. Dan yang udara ini rada sedikit karat pakunya. Oke, baik, saya akan coba keluarkan pakunya. Setelah dikeluarkan, ini hasilnya. Ini yang direndam air garam, ujungnya rada berkarat. Ini ada sisa-sisa air karatnya juga. Ini yang minyak. Ini tidak terlihat karat sama sekali, belum terlihat karat. Mungkin nanti hari ke-7 atau mungkin tidak. Nah, yang ini pada udara, ini sedikit berkarat. Tapi menurut saya yang paling berkarat adalah yang direndam air garam. Oke, mari kita rendam lagi untuk perendaman hari ke-7-nya. Oke, saya masukkan yang minyak. Yang direndam udara. Dan juga kita masukkan air garam. Ya, kita lanjut nanti pada hari ke-7, pada hari Senin. Atau tanggal 26 Oktober 2020. Baik, saya tadi belum ikat. Saya lupa ikat, sekarang saya sudah ikat dengan karet kembali. Ditutup dengan plastik, diikat dengan karet. Sampai jumpa pada hari ke-7. Ini adalah paku yang sudah direndam selama 3 hari. Ini yang air biasa dan ini yang air cuka. Oke, sekarang udah hari ke-7. Ini terhitung sekarang tanggal 26 Oktober 2020. Ini jam 5:36. Ini saya melakukan perekaman ini hari Senin. Oke, sekarang saya akan buka dulu mulai dari air garam, minyak, dan yang ditaruh di udara.
Ya, berikut penampakannya bisa Anda lihat. Yang air garam ini airnya keruh, pakunya berkarat, nanti akan kita keluarkan pakunya. Yang minyak ini tidak terjadi perubahan yang signifikan pada paku. Nah, yang ini yang ditaruh di gelas kosong atau berisi udara, ini berkarat pada bagian atas. Oke. Di sini juga pada air garam ini, tuh, Anda lihat ada endapan di sini. Tuh, airnya ada ini. Ini disebabkan oleh paku yang terkelupas. Oke. Nah, yang minyak ini tidak ada endapan, tidak ada perubahan warna yang signifikan maupun pada paku ataupun pada minyak. Nah, yang udara ini seperti yang saya bilang tadi, dia ini di bagian atasnya berkarat. Oke, sekarang saya akan coba keluarkan yang di air garam. Ya, yang minyak dan yang tidak direndam oleh apapun. Oke. Ini hasilnya, bisa Anda lihat. Ini berkarat pada bagian atas. Ini tidak terjadi perkaratan pada bagian yang direndam minyak. Nah, yang di air garam ini yang paling berkarat. Ini juga sisa di air garamnya tuh. Keruh, ada endapan di bawahnya. Yang minyak tidak ada perubahan yang signifikan. Ini menurut saya yang paling berkarat adalah pada air garam. Ini setelah 7 hari direndam di air biasa, dan di sini air cuka. Berikut adalah penjelasan dari video kita ini, data percobaan korosi pada paku besi. Nah, ini udah ada tabelnya. Paku besi di dalam udara ini memiliki sedikit karat pada bagian atas paku. Nah, ini sebesar 5% atau sedikit karat. Nah, yang hari ke-7 ini juga sama, sedikit karat ya. Yang kedua air mentah itu dia sedikit karat. Nah, yang pada hari ke-7 ini dia memiliki banyak karat. Nah, yang hari ketiga, yang nomor gelas ketiga itu air sabun atau air deterjen itu tidak berkarat. Namun pada hari ke-7 ini dia menunjukkan sedikit berkarat. Yang keempat itu direndam air garam itu banyak karat, terdapat banyak karat. Juga hari ke-7 juga terdapat banyak karat pada paku. Nah, yang kelima ini minyak goreng. Ini tidak berkarat sama sekali, tidak ada tanda-tanda dari awal hari ke-1 sampai hari ke-7. Hari ketiga, hari ke-7 tidak menunjukkan adanya berkarat dan tidak ada tidak ada endapan atau tidak ada perubahan warna pada minyak goreng. Nah, yang ke-6 ini cuka. Ini dia banyak karatnya. Nah, juga hari ke-7 ini dia banyak karatnya. Yang terakhir atau ke-7 itu air matang. Dia yang hari ketiga itu dia sedikit karat. Yang hari ke-7 juga sedikit karat. Ya, berdasarkan data hasil pengamatan hari ketiga, jelaskan A. Paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas. B. Paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas. Dan C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas. Ini yang hari ketiga akan saya jawab. Yang A ini yang paling cepat berkarat itu paku yang direndam oleh air garam dan cuka. Nah, karena paku bersifat logam yang apabila direaksikan oleh asam atau garam akan bereaksi yang menyebabkan korosi pada paku. Nah, yang B ini yang paling lambat itu dia yang direndam air mentah dan ditaruh di gelas kosong. Nah, karena di dalam air tersebut hanya ada senyawa air yang membuat paku mengalami korosi, dan juga yang diletakkan di gelas kosong hanya ada senyawa oksigen yang menyebabkan paku berkarat atau terdegradasi. Nah, yang terakhir ini yang C, yang tidak berkarat pada hari ketiga adalah paku yang diletakkan di wadah berisi air deterjen dan minyak goreng. Nah, ini terjadi karena air deterjen ini mengandung senyawa basa. Dia emang bisa membuat paku ini terdegradasi atau mengalami korosi atau karat, namun dia memerlukan waktu untuk ini, dan 3 hari itu waktunya belum cukup untuk membuat paku itu berkarat.
Dan juga yang minyak ini alasannya karena ini karena molekul-molekul di dalam minyak ini sangat rapat sehingga mustahil bagi paku untuk terkorosi. Jadi itu tidak ada celah oksigen untuk masuk ke dalam minyak agar si pakunya ini untuk terkorosi. Nah, yang nomor 2, berdasarkan data hasil pengamatan hari ke-7, jelaskan A. Paku besi yang paling banyak karat adalah pada gelas, yang B. Paku besi paling sedikit karat adalah pada gelas, dan C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas. Apabila tadi pada hari ketiga itu cepat, lambat, dan tidak berkarat sama sekali, maka yang nomor 2 ini, pada hari ke-7 ini, yang A ini paling banyak, paling sedikit, dan tidak berkarat sama sekali. Baik, akan saya jawab. Yang A ini, pada hari ke-7 ini, yang paling banyak karatnya itu air garam, air mentah, dan cuka. Nah, pada tadi hari ketiga itu hanya air garam dan cuka. Air mentah tidak masuk. Kenapa? Karena air mentah ini memerlukan waktu lagi lebih lama untuk mengkorosi atau buat karat si paku ini gitu. Biar si paku ini lebih banyak karatnya, itu dia memerlukan waktu selama 7 hari. Alasan untuk cuka dan air garam masih sama, dia memiliki senyawa asam dan garam untuk membuat paku ini terkorosi. Nah, yang B, yang paling sedikit karatnya itu yang air matang, air deterjen, dan yang ditaruh di gelas kosong atau berisi udara. Nah, alasannya itu karena air matang itu ya udah dimasak, dimatangkan terlebih dahulu. Nah, kan udah itu suhunya masih panas, didinginin, baru dimasukin paku ke dalamnya, dimana tingkat kepadatan molekulnya lebih rapat, dan juga karena senyawa oksigennya berkurang, jadi kan dia jadi uap air pada saat itu, jadi kadar oksigennya berkurang saat proses pematangan. Nah, untuk yang diletakkan di dalam udara, alasannya masih sama, yaitu adanya senyawa oksigen yang membuat paku berkarat. Nah, namun si karatnya ini tidak terlalu signifikan, nggak terlalu banyak karatnya gitu, tidak sebanyak yang air mentah, air garam, dan cuka. Nah, yang untuk air deterjen ini memiliki senyawa basah yang membuat paku berkarat namun memerlukan waktu. Nah, apabila tadi pada hari ketiga si air deterjen ini tidak mengalami karat, nah pada hari ke-7 ini dia mengalami karat karena waktunya 7 hari udah muncul sedikit karat. Apabila lebih lama dari 7 hari kemungkinan akan timbul banyak karat. Oke, yang terakhir yang C, untuk yang tidak berkarat sama sekali, nah ini yang paku di dalam minyak goreng. Nah, alasannya juga masih sama, yaitu si minyak goreng ini memiliki tingkat kepadatan molekul yang tinggi sehingga sulit untuk paku untuk berkarat atau terdegradasi. Nah, ya seperti yang tadi saya bilang, si minyak ini punya tingkat kepadatan molekul yang tinggi, jadi mustahil untuk oksigen dan senyawa lain untuk masuk ke dalam minyak dan mengkorosi si paku ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah korosi adalah proses suatu logam mengalami reaksi oksidasi di udara bebas. Nah, korosi juga merupakan reaksi redoks antara logam dengan zat yang ada di sekitarnya dan menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Senyawa tersebut biasanya berupa oksida logam atau logam karbonat. Nah, ini faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Nah, yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah keelektrolitan larutan. Nah, ini tadi yang pada garam ini kenapa dia banyak terjadi karat, ini adalah salah satu alasannya karena dia masuk faktor yang menyebabkan terjadinya korosi itu dia karena NaCl itu larutan NaCl, larutan garam ini mempunyai sifat keelektrolitan yang tinggi. Nah, yang keempat ini permukaan logam, dan yang kelima adalah sel elektrokimia. Nah, dari praktikum yang dilakukan oleh kami selama 7 hari ini dapat disimpulkan bahwa jika paku direndam oleh beberapa cairan seperti cuka, air garam, dan air mentah, nah maka akan terdapat banyak karat. Alasannya karena terdapat beberapa senyawa seperti senyawa asam asetat pada cuka, senyawa NaCl pada air garam, larutan NaCl, dan senyawa H2O pada air mentah yang menyebabkan besi seperti paku berkarat atau terdegradasi secara bertahap dengan hasil yang sangat signifikan atau yang sangat banyak hasil karatnya itu. Nah, yang asam asetat ini karena dia asam bereaksi dengan besi, maka si pakunya ini dia terdegradasi atau terkorosi ya, jadi berkarat. Dan yang NaCl ini seperti yang tadi saya bilang, itu dia memiliki sifat keelektrolitan yang tinggi, jadi makanya si paku ini jadi berkarat. Dan yang H2O karena oksigen itu karena si pakunya ini teroksidasi oleh senyawa H2O yang ada di dalam air. Baik. Sedangkan jika diletakkan di dalam air matang, air deterjen, dan gelas kosong, memiliki sedikit karat yang terdapat pada paku. Nah, alasannya yang air matang ini udah dimatangin dulu seperti yang tadi saya bilang. Yang air deterjen ini memiliki
sifat basa yang dapat mengkorosi paku namun memerlukan waktu untuk mengkorosinya, dan udara oksigen yang gelas kosong ini memiliki senyawa oksigen yang dapat mendegradasi si paku ini atau mengkorosi si paku ini. Nah, yang terakhir kesimpulan kami adalah apabila paku diletakkan di dalam minyak goreng, nah maka tidak akan terjadi peristiwa korosi atau pengkaratan. Nah, alasannya ini minyak goreng memiliki tingkat kepadatan molekul yang tinggi sehingga sulit untuk paku untuk berkarat atau terdegradasi. Nah, selain itu alasannya juga minyak goreng tidak memiliki satupun faktor yang terdapat di atas faktor yang ini, yang 1 oksigen, 2 air, 3 keelektrolitan larutan, 4 permukaan logam, dan 5 sel elektrokimia. Nah, sarannya ini, yang satu, buatlah gagasan untuk mencegah terjadinya korosi pada besi. Yang kedua, buatlah gagasan untuk mengatasi korosi pada besi. Nah, yang kesatu ini dia untuk mencegah, misalnya besi, gimana caranya biar besi itu nggak berkarat. Nah, yang kedua ini, gimana caranya ngilangin karat pada besi. Oke, akan saya jawab. Nah, yang nomor 1 ini untuk mencegahnya ada beberapa cara, yaitu A. Pengecatan. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah korosi adalah pengecatan. Nah, misalnya kita ngecat besi baja nih, kita menghindarkan kontak langsung besi dengan lingkungan. Nah, hal ini dapat mencegah terjadinya kontak langsung dan juga oksidasi pada besi baja, sehingga tidak akan terjadi korosi. Nah, jadi kan misalnya kita ngecat lampu atau ngecat ngecat lampu yang ada besinya itu, atau ngecat pagar ya, itu kan dia sulit untuk berkarat karena tidak terkontak langsung besinya dengan udara lingkungan. Oke, yang B, pelumuran dengan oli atau gemuk. Nah, selain pengecatan, untuk menghindari pengkaratan atau korosi juga bisa dilakukan dengan pelapisan besi bahan baja dengan bahan-bahan yang dapat mencegah korosi seperti oli atau gemuk. Nah, pelapisan besi baja dengan menggunakan oli atau gemuk ini bisa dilakukan untuk bahan-bahan yang tidak berhubungan dengan estetika karena akan merusak pemandangan. Jadi ya misalnya ya buat pemakaian sehari-hari yang fungsinya bukan dilihat buat kita, karena itu ya dengan ditaruh oli atau gemuk ini itu akan merusak pemandangan estetika bagi orang yang melihatnya gitu. Nah, yang C ini adalah galvanisasi. Nah, apa itu galvanisasi? Nah, galvanisasi ini adalah pelapisan yang dilakukan dengan zinc plating. Setelah proses galvanisasi, besi dapat dilindungi dan zinc yang mengalami oksidasi. Nah, besi galvanis sering digunakan untuk badan mobil-mobil, pipa besi, tiang telepon, dan lain-lain. Nah, jadi misalnya itu zinc plating, dia ditaruhin zinc, di luarnya ditaruhin seng, biar si besi ini nggak berkarat. Jadi yang berkarat itu bagian luarnya, jadi sengnya yang berkarat, bagian dalamnya besi atau bajanya itu tidak berkarat. Nah, yang terakhir D, pengorbanan anode. Nah, satu lagi upaya pencegahan korosi pada besi baja yang bisa dilakukan adalah dengan pengorbanan anode atau sacrificial protection. Nah, perlindungan ini dilakukan dengan melapisi besi baja dengan bahan yang lebih mudah berkarat. Nah, salah satu bahan yang digunakan adalah bahan magnesium. Nah, bahan ini merupakan bahan yang aktif sehingga lebih mudah berkarat. Jika Anda menggunakan bahan ini untuk melapisi besi, maka bahan ini akan berkarat, sedangkan besinya tidak. Nggak beda jauh dengan galvanisasi tadi. Ini dia menggunakan senyawa bahan seperti magnesium untuk melindungi, mengcover atau menutupi bagian dalam besi. Jadi yang berkarat itu dia magnesiumnya atau besi luarnya, besi bagian dalamnya masih aman, tidak berkarat. Lanjut. Nah, yang nomor 2 ini, sedangkan untuk mengatasi besi atau baja yang sudah mengalami korosi adalah sebagai berikut. Nah, ini yang udah terjadi karat nih. Gimana kita caranya ngilangin karatnya ini adalah A. Menggunakan amplas, lalu digosokkan ke bagian paku atau besi yang terkena korosi. Nah, itu misalnya kita entah kaleng atau apa, belakang kipas atau apa yang itu berkarat, itu kita bisa amplas gitu sampai dia karatnya itu hilang. Oke, lanjut. Yang B, menggunakan senyawa asam sitrat. Nah, biasanya ini terdapat pada jeruk nipis. Jadi si asam sitrat ini dapat dari jeruk nipis, dipotong jeruk nipisnya. Entah jeruk nipisnya kita potong atau jeruk nipisnya kita gosok-gosokkan kepada si paku atau besi yang terkorosi ini gitu. Jadi dia lama-lama hilang. Oke, baik, lanjut yang C. Nah, menggunakan bahan bakar solar. Nah, caranya ini dengan cara paku atau besi yang berkarat direndam dalam wadah berisi solar dan digosok-gosokkan menggunakan kain lap hingga karatnya menghilang. Oke, yang D, menggunakan cuka atau senyawa asam asetat. Nah, di dalam cuka ini kan ada senyawa asam asetat. Nah, dengan caranya ini, cuka diteteskan pada kain lap. Jadi kita netesin cuka ke dalam pada kain lap. Nah, itu gosok paku atau besi yang terkena korosi yang karatan menggunakan kain lap tersebut. Oke, yang terakhir adalah menggunakan campuran garam, soda kue, dan air jeruk. Dengan cara campurkan semua bahan tersebut dengan takaran sebanding
Nah, contohnya ini garam sebanyak 1 sendok teh, soda kue sebanyak 1 sendok teh, dan bisa kita potong jeruk, kita peras jeruknya itu, kita masukin air perasan jeruk sebanyak 1 sendok teh. Jadi inilah penjelasannya, kesimpulan, saran, dan beberapa tabelnya tadi juga sudah terlihat. Jadi kesimpulannya tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini saran juga sudah di ini. Oh iya, apabila ada lagi dari saya untuk kalian, apabila kalian ingin mencoba praktikum ini, disarankan untuk menggunakan perangkat keamanan atau ini ya, supaya tangan kalian tidak terkena cuka secara langsung. Itu kan bisa bersifat korosif, atau ya bisa dibilang berhati-hatilah jika menggunakan pisau, sendok, atau apapun yang bisa melukai diri kalian sendiri, karena yang diutamakan adalah keselamatan. Baik, saya Fahri Arifito, ini adalah kesimpulan dari kelompok kami. Berikut adalah video cara pembuatannya. Kesimpulannya juga saya kasih dalam video tersebut. Sekarang kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.